Di sebuah lembah yang indah, dikelilingi pegunungan biru dan hutan hijau yang lebat, hiduplah seorang bocah loki-loki bernama Arka. Dia bukan pangeran, bukan juga anak penyihir. Dia hanyalah anak sederhana yang tinggal bersama ibunya di pinggir desa Batu Angin. Ayah Arka sudah lama sekali pergi merantau dan tak pernah kembali, meninggalkan kenangan yang hanya hidup dalam cerita pengantar tidur dari sang ibu. Sejak kecil, Arka dikenal sebagai anak yang penuh rasa ingin tahu dan sangat berani. Dunianya penuh dengan keajaiban. Ia paling suka mendengarkan kisah-kisah lama tentang makhluk ajaib, terutama tentang naga yang katanya tinggal jauh di balik pegunungan kabut bagi orang dewasa di desanya. Cerita naga hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak masuk ke dalam hutan. Tapi bagi Arka, kisah itu terasa sangat nyata. Ia sering berdiri di atas bukit kecil di belakang rumahnya, menatap ke arah pegunungan yang megah. Ia merasa seolah ada sesuatu di sana yang memanggilnya. Setiap kali angin bertiup membawa aroma pinus dan tanah basah, jantungnya berdebar kencang. Seakan sebuah petualangan besar sedang menantinya di ujung sana. Suatu pagi yang cerah, saat matahari baru saja mengintip di balik puncak gunung, Arka akhirnya memutuskan untuk mengikuti panggilan hatinya itu. Ia menyiapkan bekal sederhana, sepotong roti, sebotol air, dan sebuah pisau kecil pemberian ibunya. Kepada ibunya, ia pamit untuk mencari kayu bakar. Tapi di dalam hatinya, ia tahu langkahnya akan membawanya jauh lebih dalam ke hutan daripada biasanya. Dengan langkah ringan dan semangat yang membara, Arka menyusuri jalan setapak yang jarang sekali dilewati orang. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, suasana terasa semakin sunyi. Suara kicau burung yang biasanya riuh kini perlahan menghilang, digantikan oleh desiran angin dan gesekan daun-daun kering. Meski sedikit merasa gugup, Arka tidak berbalik. Ia teringat pesan ibunya untuk selalu berbuat baik dan tidak takut pada hal yang belum ia kenal. Pesan itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Di tengah perjalanan, Arka menemukan sebuah sungai kecil dengan air yang sangat jernih, sebening kristal. Saat ia berjongkok untuk minum, tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar pelan. Arka terkejut dan langsung berdiri tegak. Matanya awas menatap sekeliling dengan jantung yang berdebar kencang. Dari balik semek-semek di seberang sungai, terdengar suara berat yang lemah, seperti erangan makhluk besar yang sedang menahan sakit. Dengan hati-hati, Arka mendekat. Ia menyibakkan semek simuk itu dan terperanjat melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sana, terbaring seekor naga muda berwarna hijau kebiruan. Sisiknya berkilau indah saat terkena cahaya matahari. Salah satu sayapnya terjerat dalam sebuah perangkap besi tua yang sudah berkarat, dan darah berwarna merah gelap mengalir perlahan ke tanah. Mata naga itu terbuka, menatap Arka dengan sorot yang waspada, namun juga penuh kelelahan. Rasa takut sempat mencengkram Arka, tapi melihat luka naga itu, rasa iba segera mengalahkan ketakutannya. Ia teringat semua cerita yang menggambarkan naga sebagai makhluk kejam. Tapi yang ada di hadapannya ini tampak seperti makhluk yang kesakitan dan sangat membutuhkan pertolongan. Dengan suara yang sedikit bergetar namun tulus, Arka berkata bahwa ia tidak akan menyakitinya. Sang naga menggeram pelan, seolah mencoba memahami kote-kote Arka. Perlahan, ia menurunkan kepalanya. Sebuah tanda bahwa ia tidak berniat untuk menyerang. Arka pun mendekat, selangkah demi selangkah. Dengan menggunakan pisau kecilnya, ia berusaha keras membuka perangkap besi yang mencengkeram sayap naga itu. Butuh waktu dan keberanian yang luar biasa. Tetapi akhirnya, perangkap itu berhasil terlepas. Naga itu mengeluarkan suara yang panjang, bukan sebagai ancaman, melainkan seperti helaan napas lega. Arka kemudian membersihkan luka sang naga dengan air sungai yang jernih dan membalutnya dengan kain yang ia sobek dari bajunya. Saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Naga itu menatap Arka, dan sebuah suara dalam bergema di kepala Arka, bukan di telinganya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Nara, naga penjaga hutan dan pegunungan. Arka sangat terkejut, sekaligus kagum. Ia menyadari bahwa persahabatan yang tak pernah ia bayangkan kini mulai terjalin. Nara berterima kasih atas keberanian dan kebaikan hati Arka. Sesuatu yang jarang sekali ia temui pada manusia. Sebagai naga muda,
Nara sering diburu karena sisiknya dianggap sangat berharga. Perangkap yang melukainya itu adalah bukti dari kejamnya keserakahan manusia. Hari itu, Arka membantu Nara bersembunyi di sebuah gua kecil yang aman. Ia berjanji akan kembali untuk membawa makanan dan obat-obatan. Sejak saat itu, setiap hari, Arka diam-diam mengunjungi Nara di gua persembunyiannya. Persahabatan mereka tumbuh dengan cepat. Mereka saling berbagi cerita. Arka bercerita tentang kehidupannya di desa. Sementara Nara bercerita tentang langit luas yang pernah ia jelajahi. Mata Arka berbinar saat Nara menceritakan bagaimana rasanya terbang tinggi di atas awan, melihat dunia dari ketinggian yang tak terjangkau oleh manusia. Seiring berjalannya waktu, luka Nara pun sembuh total, dan sayapnya kembali kuat. Sebagai balas budi, Nara ingin mengajak Arka merasakan sensasi terbang untuk pertama kalinya. Dengan jantung yang berdebar kencang karena antusias, Arka naik ke punggung Nara. Saat sayap besar itu mengepak dengan gagah, Arka merasakan kebebasan yang luar biasa. Angin menerpa wajahnya, dan dunia di bawah sana tampak begitu kecil dan indah. Ia tertawa penuh kegembiraan, merasa seolah semua impian masa kecilnya akhirnya menjadi kenyataan. Namun, kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Kabar tentang keberadaan naga di hutan akhirnya sampai ke telinga para pemburu dan kepala desa. Mereka percaya bahwa naga adalah ancaman yang harus disingkirkan dari wilayah mereka. Suatu malam, ketika Arka sedang bersama Nara, ia melihat barisan obor yang menyala di kejauhan. Para pemburu sedang mendekat, membawa berbagai macam senjata dan niat yang buruk. Arka panik, tetapi Nara tetap tenang. Ia tahu bahwa melarikan diri saja tidak akan cukup, karena manusia akan terus memburunya. Di saat itulah, Arka membuat sebuah keputusan besar. Ia berlari kembali ke desa dan berdiri di hadapan seluruh penduduk. Dengan penuh keberanian, ia menceritakan kebenaran tentang Nara. Ia menjelaskan bahwa naga bukanlah musuh, melainkan penjaga alam yang selama ini melindungi desa mereka dari berbagai bencana. Awalnya, para penduduk desa tidak percaya. Namun, tiba-tiba gempa kecil mulai mengguncang tanah dan angin kencang bertiup dengan aneh. Saat itulah, Nara muncul di langit, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menunjukkan kekuatannya dalam menjaga keseimbangan alam. Dengan suara yang menggema, Nara berjanji tidak akan pernah menyakiti manusia, selama manusia berhenti memburunya dan merusak hutan tempat tinggalnya. Keberanian Arka dan kehadiran Nara yang agung perlahan meluluhkan hati para penduduk desa. Kepala desa akhirnya menurunkan senjatanya dan meminta maaf atas keserakahan manusia. Sebuah perjanjian pun dibuat. Hutan dan pegunungan akan dijaga bersama, dan naga akan dihormati sebagai sahabat, bukan lagi musuh. Sejak hari itu, desa Batu Angin hidup harmonis dengan alam. Arka dikenal sebagai anak hebat yang mengajarkan arti sesungguhnya dari keberanian, persahabatan, dan kepercayaan. Ia dan Nara tetap bersahabat, meski jarang bertemu. Setiap kali Arka menatap langit dan melihat bayangan sayap besar melintas di antara awan, ia tersenyum. Ia tahu sahabatnya masih menjaga dunia dari kejauhan. Arka tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana, selalu mengingat petualangan masa kecilnya yang luar biasa. Ia mengajarkan anak-anak di desanya untuk mencintai alam dan menghormati semua makhluk hidup. Dan kisah tentang persahabatan antara seorang bocah, petualang, dan seekor naga pun menjadi dongeng yang diceritakan turun-temurun, mengingatkan semua orang bahwa kebaikan hati mampu menjembatani perbedaan sebesar apapun. Di setiap hembusan angin dan gemerisik dedaunan, seakan terdengar bisikan cerita itu tentang seorang anak hebat yang berani memilih kebaikan, dan seekor naga yang menemukan harapan dalam sebuah persahabatan. Cerita itu hidup bukan hanya sebagai dongeng, tetapi sebagai pelajaran abadi tentang keberanian, empati, dan cinta pada alam semesta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk kisah-kisah menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.